Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-allama al-Qastalani bi irsyadis syari li syarhi sahih al-Bukhari. Itu sudah. Ada titenannya. Saya lihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilaha illa anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ziyaratun minal faqiri. Itu setelah hadis alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajib. Ketemu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tadu manut kabeh biladaini kelawan sahabat loro Mimba'di saking salusi ingsun Abi Bakr ya Abi Bakar wa Umar lan maneh Sayyidina Umar. Hadis ini bahas sebagai pertolongan dalil bagi kita bahwa kita itu tidak harus ikut Al-Quran dan hadis tok, ikut sahabat juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau gerakan kembali ke Quran saja dan ke hadis saja, masa kurang sempurna Quran dan hadis, itu ya gak salah. Tapi bukan kok hanya itu sumber hukum itu, tidak, Mas. Itu yang perlu saya pahami. Dia perlu diketahui sebagai bentuk argumentasi panjenengan dikala mengalami pengalaman berdebat dengan orang-orang selain Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang berpendapat, gak usah melok yang lain, Al-Quran di hadis cukup, masa kurang sempurna Quran di hadis. Saya jawab, iya kak, iya mas. Al-Quran sudah sempurna, hadis ya sempurna. Cuma kita yang memahami Al-Quran dan hadis itu butuh guru, butuh media yang benar. Apa kurang benar media Al-Quran dan hadis? Bagi saya gak ada media Al-Quran dan hadis yang gak benar. Cuma cara kita memahami yang butuh media supaya kita paham betul. Itu pun dianjurkan oleh Rasulullah. Kita harus ikut sahabat, kita harus ikut sahabat Rasul. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Rasulullah juga bersabda, al-ulama warasatul abdi.
ulama pewaris para nabi. Sehingga kalau ulama pewaris para nabi, Nabi tidak mewariskan harta benda kepada ulama, akan tetapi mewariskan ilmu. Ya kita butuhlah fasilitas seorang ulama supaya kita paham betul. Sebab tingkatan kita mas kalau hanya ikut Quran dan hadis dengan kemampuan otak kita yang gak pernah ngaji ilmu usul, gak pernah ngaji ilmu nahwu, gak pernah ngaji ilmu balaghah, gak pernah ngaji ilmu soroh, pasti tersesat ikut Al-Quran pasti. Bukan Al-Qurannya yang menyesatkan, otak kita itu. Gimana? Jangan bahasa Sunda, bahasa Jawa aja kalau nggak belajar bahasa Sunda mas yo. Kita ini ya ini goblok-goblok deh gua. Anak orang WC masuk WC. Wes aja atos, atos angkano sampean lo bergelan itu ya. Padahal atos. Nah bahasa Sunda itu udah beda, bahasa Madura juga beda. Bahasa Jawa juga. Maka dari itu butuh pendekatan, butuh belajar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bon, ini Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, itadu manuto sapa sira kabeh billadaini kelawan sahabat loro min ba'di saking sawise ingsun Abi Bakrin yo Abi Bakar wa Umar lan maneh Sayyidina Umar. Wasaqo lan negaaken riwayatin ing pira-pira riwayat apa anna Umar setuhune Umar iku amaro perintah sapa Umar Ubayyan ing sahabat Ubay wa Tamiman lan sahabat Tamim Ad-Dari kang bangsa Ad-Dari ya kumani halin imam sapa karone Ubay lan Tamim bin nasi kelawan manungsa Bilisrina rokatan kelawan 20 apane rokatan rokaati. Sayyidina Umar menyuruh sahabat Ubay dan Tamim menjadi imam untuk sholat tarawih 20 rakaat. Ikut Rasulullah. Ya Rasulullah keluarnya malam 21, 23, 25 sesuai hadis yang tertera di atas. Rasulullah lantas menyempurnakan sendiri di rumah tarawih itu sampai 20 rakaat. Tapi tatkala hadis Rasul kita diperbolehkan ikut sahabat, punya legitimasi sahabat di mata Rasulullah, kita tidak salah. Gak ikut Rasulullah, taruh maksud gak ikut Rasulullah itu ikut Sayyidina Umar. Bukan kok gak ikut Rasulullah. Sayyidina Umar tuh hakikatnya juga ikut Rasulullah, tapi kronologis hadis Rasulullah gak keluar tiap hari, takut merasa berat sahabat tatkala itu manakala tarawih diadakan tiap malam bulan Ramadan. Hakikatnya ikut Rasulullah itu. Tapi dibangun di era Sayyidina Umar, tarawih itu nonstop tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ikut Umar berarti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut ulama berarti ikut sahabat. Ulama sih betul-betul gitu. Karena ada ulama itu kan bermacam-macam. Ada ulama Syiah, ada ulama Wahabiyah, ada ulama NU. Cara berfatwanya ya macam-macam, beda-beda. Syiah tidak mengakui Sayyidina Umar. Juga saya ikuti ulama yang seperti itu.
Jangan kita ikut Syiah yang tidak mengakui, pokoknya mengakui Sayyidina Ali saja, yang lain nggak diakui. Ya nggak usah ikut ulama yang seperti itu. Kalau ada ulama yang Wahabiyah yang mengatakan bahwa ziarah kubur musyrik di musyrik, nggak usah ikuti orang seperti itu. Toh itu bukan yang terbaik dan bukan yang paling benar, walaupun versi mereka paling benar. Kita sama-sama punya dalil, Mas. Ojo ragu, ojo wedi, dalil konkret kita berhujjah kepada sunnah wal jamaah ini. Maka dari itu saya ulangi lagi, jadi kita melu ulama itu untuk menyembatani kurang mampuan akal kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lain ladang, lain lubuk, apa lain lubuk apa istilahnya? Lain lubuk, lain ladang, lain ya lain maksud saya itu beda bahasa juga beda artinya, itu maksudnya itu. Lah sampai ngomong sobung itu sama sobung, tapi kalau terus sobung itu ya habis. Makanya kalau orang Jawa ke Madura, buk makan buk sobung, oh nggih sobung mawon, mboten apa sobung. Ikan mbak ngono. Jadi sing betul sobung nggih. Nggih sobung cocok lho, cocok nih. Sobung. Ya orang Jawa berdialek dengan orang Madura kan pro buat Mas. Akhirnya takut, apa sih sobung kan? Soko pring itu, sobung itu habis sudah ngalir ke semua anak. Itu baru sobung oh baru paham kita. Dialek sama orang Sunda juga begitu. Makanya kita belajar. Dalam belajar itu butuh guru. Gak mungkin kita paham Al-Quran manakala tidak ada ulama. Gak mungkin kita paham hadis manakala tidak lewat ulama. Bahwa kita tidak hidup di era Rasul, kita tidak hidup di era sahabat Rasulullah SAW. Memang ulama itu bervariasi belakang. Makanya hebat, NU itu langsung ulama 4 yang top di dunia itu di cover, diambil sebagai rujukan. Satu Imam Abu Hanifah, 2 Imam Malik, 3 Imam Syafi'i, 3 Imam Ahmad. Karena 4 tokoh ini alim terkenal seluruh dunia, ada mata rantai kaitan saling guru dan murid, sehingga tidak ada penyebalan untuk memahami hadis dan Al-Quran gitu. Itu penting. Nah sekarang itu sudah banyak di YouTube seperti apa itu Al-Madri, terus ada lagi banyak lah. Ya nggak masalah kita berdebat di YouTube, tapi insya Allah argumentasi ulama Jamiah Nahdlatul Ulama tidak akan kalah dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita, kalau kita tulus memahami, ingin beragama yang baik, insya Allah itulah pilihan yang terbaik Anda. Kalau ego, kalau hanya pernah berhutang budi mungkin juga, tapi dengan tulus betul-betul gak salah kok kita berorganisasi Nahdlatul Ulama, gak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasako lan nekaaken riwayatin yang pira-pira riwayat apa anak Umar sedene Umar iku amaro perintah sapa Umar ubayati ubay wa tamiman lan mane tamim mantun ya Umar bin Nasib bin Rabbah wa qadrawa lan teman-teman riwayatkan sapa Baihaqi Imam Baihaqi bi isnadin sahihin kalawan sanad sahihin kan sahih annahum setunin nas iku kan ono sapa nas iku yakumuna padha salat sapa nas ala di Umar ing atas zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi isrina kelawan 20 apa rakaatan sudah jelas riwayatnya tentang Muhammadiyah motor 8 rakaat ya silakan biarinlah. Kalau Anda pilih cepat kalau Muhammadiyah malas terawih, waduh itu belum melok Muhammadiyah. Tapi kalau sana aku NU ya tali yang sempurna untuk perkodaan dia aja performa malas repot lah performa malas ngeten nih guys. Gitu loh.
Wa fi riwayatin lan dalam siji riwayat bitalatin wa isrina kelawan 23. Sing 20 tarawih, sing 3 salat witir. Wa ala ahdi Utsman lan ing atase zaman Sayyidina Utsman wa Ali lan ing atase Sayyidina Ali. Khalifah 4 itu, pengganti Rasul 4 itu. Radhiyallahu anhuma kamitslihi gaya sepakane Umar. Fasoro mongko dadi apa kebijakane Umar, Utsman, Ali iku ijma'an dadi kesepakatan para alim ulama. Makanya ijma' itu dijadikan sumber hukum dalam organisasi kita di samping Al-Quran, hadis Rasul, qiyas dan ijma' itu adalah sebuah bentuk penelitian dari ulama-ulama mujtahid untuk menentukan sebuah produk bahwa ini disepakati oleh jajaran sahabat dan tabi'in. Jadi analisa itu boten ngawur, Mas. Ulama-ulama kita itu menganalisis itu boten ngawur. Makanya kita itu ulama itu tidak salah. Mana dalilnya itu ulama? Itu ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Rasul. Menyuruh ulama musyrik, ulama mendewakan Tuhan, repot kan? Dia itu suka mencari salah-salah kita, kelemahan kita, dan dikirim sebuah opini gitu, sehingga dipropaganda. Jadi sekarang yakin sama jenengan, Mas yakin ulama kita boten ngawur berpendapat, boten ngawur. Tapi yang namanya berbeda itu pasti ada. Ya hormatilah sebab perbedaan. Kata Brori pasal 5, engkau begini, aku begitu, sama saja. Engkau begini, engkau begitu, sama saja. Ya tenang lewat kali, tenang. Apa sampai kati ngapain ngomong sekitar itu dewi dorong ketemu kati welan dulu. Ini namanya tenang, Anda punya pedoman. Tenang. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kalau Anda ya itu lebih ingin isu untuk kitab ya Allah, ngaji kitab nahwu kepada ulama, ngaji kepada sahabat sekarang mau ada. Gak usah ke ulama Al-Quran hadis. Saya tadi kalau Quran hadis nang sapa saya gak ngerti, nahwu gak ngerti. Dibaca dhamma apa dibaca kasroh kita agak paham. Tunggu-tungguan Al-Quran anu harokati. Gak ada harokat kasih sampai bingung sama bacanya apa nih. Dibutuhkan ilmu soroh, ilmu nahwu. Akhirnya dibaca fathah, apa akhirnya dibaca kasroh, apa akhirnya dibaca dhamma, itu diterangkan. Ya tidak terlambat ngaji itu ya. Kalau Anda punya kemauan, tidak ada kata terlambat. Sedikitnya supaya tak kayak saya bisa ngaji nahwu tidak masalah. Yang penting punya kemauan itu nggak ada kata terlambat. Ini hasilnya cepat pembuatan ya harus tunggu takdir Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin nanti ku tetap dalam siji riwayat utawi dawuh Anna Ali ajatuhna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kana ana sapa Sayyidina Ali iku yakumbuhum imam sapa Ali min sahabat min kaum bi isyrina kelawan 20 apane rakaat wa yutiru lan salat witir sapa Ali bi salatin kelawan 3 rakaat. Sama dengan kita. Sumatera kemudian jauh sampai Syekh Ali Maksud. Wabat subila teman-teman tentang letakkan suatu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah amma saja perkara fa'alahu kang lakon dengan sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala maqadawu sapa Abu Hanifah tatkala Abu Hanifah ditanya bagaimana pekerjaan Umar membangun
terawih 20 rakaat, witir 3 itu ya Abu Hanifah. Sedangkan Rasul itu keluar hanya tanggal 21, 23, 25 bulan Ramadan. Faqala menjawab sahabat Abu Hanifah, tarawihu dari salat tarawih itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadatun kanten kukuhaken. Wala yatakharraj ulang orang atau akan sapa ora tumindak hu ing ma fa'alahu. Wala yatakharraj ulang ora tumindak hu ing kelakuan sapa Umar Sayyidina Umar bintil qoi nafsi saking marah-marahi awake dhewe Umar. Gak mungkin Umar punya kebijakan itu di luar kebijakan Rasul. Umar membuat kebijakan seperti itu, otomatis Umar sudah ngerti Rasul ya sholat 8 rakaat tapi mulai itu nambah meneh, sholat meneh, kan Umar tahu itu. Cuma tatkala Rasul itu tidak keluar tiap hari dan tidak 20 rakaat, Rasulullah mengerjakan tarawih karena melihat masih lemahnya kemampuan dan imannya para sahabat tatkala itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang iman itu butuh butuh dipupuk lah, butuh disirami, butuh dirawat, butuh dipupuk sehingga bersemi, berkembang, berbuah menjadi iman yang betul-betul sempurna. Bagaimana cara menyirami dan merawat iman? Ya ngaji, Mas. Ngaji kita dengarkan, terus kita ambil kesimpulan, mantep kita kerjakan. Iman kita tambah bagus. Jangan tadi iman cinta ya butuh disirami, butuh dirawat, butuh dipupuk agar cinta itu bersemi, berbuah menjadi sebuah kasmaran. Nah, cinta gak pernah dipupuk, ya gampang dikondolongin aja, dipupuk, dibina. Dan nanti semua itu butuh lah, bina yang benar, tapi rawatnya yang benar, mupuknya yang benar. Jangan keluar dari koridor hukum syar'i. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memupuk menyirami keluar dari hukum syar'i, hilanglah sebuah keberkahan yang namanya cinta dan apapun. Iman juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak mungkinlah kata Imam Abu Hanifah seorang Sayyidina Umar melangkahi apa yang dikerjakan Rasulullah, gak mungkin. Walam yakun lan ora ana sapa Umar fihi ing dalem maiku mubtadi tukang bid'ah. Walam yakun lan ora ana sapa Umar bihi kelawan ma illa an aslin angin saking dalil ladai dalam sandingi Umar wa ahdin lan mongso min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin lah kebijakan Umar itu keluar dari kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi banyak sahabat yang tidak mengerti bahwa Rasulullah itu sholat lagi di rumah, nambah lagi di rumah, sedangkan Sayyidina Umar ngerti. Dan kalau Sayyidina Umar melihat iman seseorang, iman sahabat kala itu sudah kuat dan mampu, akhirnya Umar beri kebijakan. Nah, sekarang 20 rakaat berjamaah semua keluar ke masjid. Hebat di era Sayyidina Umar. Bukan bid'ah itu, bukan gak ada dalil itu. Cuman orang yang mengkritik aja yang gak ngerti dalil atau yang egois, sehingga perbedaan itu terus abadi sampai sekarang. Bagi Kiai Masuk silakan Anda beda, gak masalah. Gak perlu dibuat pertengkaran, mau 8 silakan, mau 20 silakan. Tapi tolong jangan bid'ah-bid'ahkan kami, jangan jelek-jelekan kami, karena kami beribadah itu juga berpedoman terhadap hukum yang sah
yang kritis oleh Sayyidina Umar. Itu ngawur, itu ngarang dewe boten. Argumentasinya ini, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun minal fakir. Walau bedesanna lan teman-teman ngelakoni sapa Umar Sayyidina Umar hada ini kita raweh 20 rakaat. Wa jama'ah lan sepakat wa jama'ah lan ngumpulaken sapa Sayyidina Umar annasa yang menungso ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab fasollaha nuli salat sapa Sayyidina Umar sapa Ubay fasollaha mangko salat sapa Ubay bin Ka'ab ha tarawih jamaah dan halih berjamaah wa sahabatu halih utawa wa sahabatu halih utawi sahabat iku mutawafiruna para sempurna kabeh minhum iku setengah saking sahabat Utsman utawi Sayyidina Utsman wa Ali lan Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'udin lan Ibnu Mas'ud wa Abbas lan maneh sahabat Abbas wa Ibnu lan putrane Abbas Abdullah bin Abbas wa Talha lan maneh sahabat Talha wa Zubair wa Mu'adz wa Ubay wa ghairuhum minal muhajirin nyata saya kira-kira ulama kapal hijrah wal ansor radhiyallahu anhum ajma'in. Pentolan sahabat ya 20 semua mas sudah mas. Sepakat juga. Kok ada ustaz dari kritik yang tidak mendasar, ya tuas diisi. Makanya di saat era global saat ini YouTube sudah bebas bisa diakses oleh segala penjuru. Begitu ulama-ulama itu tampil, ahli-ahli IT itu tampil, hampir penuh YouTube itu dikuasai oleh orang NU mas. Turun sing teko Habib Umar, turun sing teko yang lain pegap-pegap. Tapi kritik nggak punya tempat. Itulah NU. Kalau Allah sudah membuka. Dulu selama 32 tahun, mendelep NU. Ada yang mengkritik NU bagaikan angsa, gede banget, goyang banyak, tapi gak bisa terbang. Itu kritikan, apa cemohan dari sebelah. Karena tatkala itu memang mas akses itu dibonsai, akses ditutup. Di saat NU tidak bisa jadi bupati, orang NU tidak bisa jadi camat, orang NU tidak bisa jadi lurah. Mereka mencemooh NU yang memang fakta saat itu. NU bagaikan angsa, cuma gede bulu nedok tapi gak bisa terbang. Tapi kalau organisasi lain kelihatannya kecil tapi bisa mengisi, jadi dirut, jadi bupati, jadi camat. Ya memang yang direkrut hanya mereka-mereka. Tapi tatkala Indonesia ini demokrasi dibuka oleh Allah lewat peristiwa 98 apa ya, 98 Mei itu. Terus era reformasi, wah, itu jangan dikira kesaktiannya NU mulai tampil mas menurut. Coba lihat mulai dari Banyuwangi sampai Jawa Barat, wah mayoritas diisi oleh orang NU mas. Jadi kalau sama-sama adil, lepaslah Indonesia untuk memilih tanpa ada trik-trik intimidasi, tanpa ada trik-trik yang gak adil. Yakinlah, teman-teman, bukan orang bodoh orang NU. Buktinya sekarang YouTube, subhanallah. Saya melihat rating, lihat komentar, semua. Itulah Allah kalau sudah membuka. Wahabi mengkritik, Wahabi yang menghujat lewat YouTube ya senjata makan buah negara kita. Makanya sudah insya Allah juga kita tidak boleh sombong karena Allah buka segalanya kita sekarang yang mengisi. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tambah memberi barokah kepada masyarakat khususnya Indonesia, umumnya kepada seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Nah ini dalil juga ulama, sahabat-sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas semua sepakat. Tarawih itu ada 20 rakaat. Wa ma raddah lan orang nolak alaihi mengatasi kebijakan Umar sapa wahidun wong siji.
minhum saking sahabat. Tidak ada satupun tatkala Sayyidina Umar itu memberi kebijakan sholat di masjid mulai tanggal 1 non-stop 20 rakaat, satu sahabat pun tidak ada yang menolak. Bal sa'adu, balik podo tolong menolong sapa sahabat bu ing Sayyidina Umar. Wa wafaqulan podo nyocoki sapa sahabat bu ing Sayyidina Umar. Wa amarulan podo perintah sapa sahabat bidzalika kelawan mengkono-mengkono kebijakan Sayyidina Umar. Semua mendukung. Wa nahnu utawi kita ma'asyir ahli sunnah, golongane ahli sunnah wal jamaah iku nattabi'uhum manut sapa kita hum ing sahabat wa naqtadilan manut sapa kita bihim kelawan sahabat. Kenapa kita akan dianjurkan ikut sahabat? Karena apa? Ada hadis dari Rasul. Qala dawu sapa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun iku kan nujumi pakane lintang. Rasulullah yang memberi legitimasi. Kok gak boleh kita ikut sahabat itu? Gak ngaji lah bagaimana. Ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun iku kan nujum bagaikan lintang. Bi ayyihim kelawan dindi. Siapapun sahabat kamu ikut ada. Ia ada itu. Bi ayyihim kelawan dindi sahabat ada itu manut sapa sira kabeh. Ihtadaitum oleh hidayah sapa sira kabeh. Sahabat siapapun yang Anda ikuti dengan kedisiplinan ilmu yang Anda pelajari, maka Anda akan mendapat hidayah. Anda sudah menampaki jalan yang benar. Jangan terpengaruh lagi apa kurang sempurna Al-Quran, apa kurang sempurna Rasulullah. Gaya lelek provokatif lu hebat kata-kata yo sing gak sempurna yo uteke kita ngeten iki lek Rasulullah ya sudah sempurna, Quran sudah sempurna. Apa ini Imam Syafi'i yo cek ngawur lek Imam Syafi'i kan nyeluk Imam Syafi'i itu koyo cek rugine ngono saking sombong. Ngapain ikut Syafi'i, ngapain ikut Hanafi? Ya Allah, ya wis kembangin dunia mas, wis biasa ngoten. Di zaman sahabat Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman, Khawarij itu juga begitu, sehingga ada perang saudara antara sesama Muslim. Sayyidina Umar dibunuh, yang membunuh ya Muslim orang Muslim. Terus yang membunuh Sayyidina Utsman ya orang Muslim. Yang memenggal kepala Sayyidina Ali habis sholat subuh yang sama Muslim. Jadi perbedaan itulah dari dulu sudah ada. Cuma tugas kita bagaimana meredam perbedaan itu jangan jadi konflik, saling membunuh. Beda itu pasti kan? Karena beda itu adalah sunnatullah. Tugas kita paham begini, paham. Sebelah punya argumentasi, menyusun kata-kata yang indah, argumentasi yang indah. Kita juga harus siap menjawab dengan argumentasi dalil yang indah pula. Selebihnya nanti kemurnian jiwa kita mau menerima yang mana. Karena dalam perjalanan hidup ini sudah menghiasi sebuah sejarah. Orang NU jadi Muhammadiyah yang banyak, Muhammadiyah jadi NU juga banyak. Orang NU ikut Wahabiyah juga ada. Dari Wahabiyah ikut NU banyak. Makanya kemurnian jiwa, ketulusan, memaham, ma'rifat kepada Allah nanti itu yang membuat kita peka. Peka itu artinya mampu dohir batin kita menilai. Sebab menilai itu ada kalanya dengan nafsu, sehingga timbul sebuah kesombongan. Kalau kesombongan yang ada bersikapnya ya nggak ilmiah, gampang menuduh, gampang menyesatkan orang, gampang mengkafirkan orang, gampang dan gampang segalanya, semudah itu. Tapi bagi orang yang pegang enggak hati-hati dan bijak. Itulah ulama yang pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanannya beragama itu dari dulu sampai sekarang ya begini terus.
Cuma kita memohon kepada Allah mudah-mudahan regenerasi dari NU Nahdlatul Ulama itu betul-betul tumbuh sehingga mampu menjadi pesaing, mampu menjawab dari kritikan-kritikan di luar Jamiah Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan pada akhirnya menyatulah untuk membela kebenaran, memperjuangkan betul-betul agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumakala kemudian ada bersama Syekh Guru Syekh Ali Maksum, naam nggih. Ya orang puluh. Ya wis sepakat, kita semua sudah sepakat 20. Zida dan tambahi apa fiha tarawih. Fi ahdi Umar bin Abdul Aziz ing dalam era Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dalam kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, bukan ini Umar bin Khattab, bukan. Wa huwa utawi Umar bin Abdul Aziz indaka ing dalem nalikane nambahi ngoten, nambahi tarawih bukan 20 malah ditambah iku alat Madinah ing atase kutha negara Madinah. Fadu'ilan maqadir dari akan atau tarawih sintatin kota alatina ala 30 apa rakaat saking nikmatnya, saking senengnya, saking konkretnya wong ibadah di bulan Ramadan ditambah oleh Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Walakin lan tetapi nekana ana apa al-qasdu sejani min hadis ziyadah saking ikhlas nambahi iku musawata ahli Mekkah, madani ahli Mekkah fil fadli ing dalam keutamaanane. Niatnya Umar bin Abdul Aziz nambahi sampai 36 rakaat tarawih itu pingin nandingi fadilah keutamaan sholat wonten di Mekkah. Karena beda, sholat di Mekkah 1 rakaat dilipat gandakan menjadi 100.000 rakaat. Kalau Madinah 1 rakaat dilipat gandakan menjadi 1.000 rakaat, lebih besar di Mekkah. Makanya mudah-mudahan kelak kita itu ditakdir oleh Allah nyampe ke Mekkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. So ngerti sholatnya beda-beda sino. Anu lumayan ya. Tapi yo banyak terus gak usah sholat aja mungkin nang Mekkah ya. Bayangkan ya rakaat 100.000 rakaat berarti 4 rakaat 400.000 rakaat. Kalau ada umroh sampai 12 hari 15 hari lunas betul gak sembahyang. Ojo ngono Mbak. Lah iki ya salah meneh. Maksudnya bagi menawa wong-wong gak luput saka salah. Nom-noman kita teledor ninggal sholat lali kali dikodoni sholat opo lali ya lek iling wajib kita ngodoni saking wakai gak iling wis wakai wis becak mulai no. Alhamdulillah untuk nang Mekkah doa kepada Allah, ya Allah kula ngaji biyen sak rakaat 1.000 terus balasan panjenengan teledor kula becak kula sing mau kok trimo Gusti bisa kapuk nih bisa kula nek Mekkah nih. Yes, kayak tempel-tempel amin ya Rabbal alamin. Makanya Rasulullah menjamin orang yang haji dalam berhaji kok bagus, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang baik itu gak ada balasan kecuali surga, alias purpuran wis ilang kabeh biar bejar-bejar kita niku. Lek haji kita diterima karo Gusti Allah. Lah Umar bin Abdul Aziz punya kebijakan gitu loh. Wah, ke Mekkah itu kehajarannya akhir di Madinah selisih jauh kok, ayo tambahin tarawih ini. Ngoten lho maksudnya. Li'annahu karena setuhune ahli Mekkah. Iku kanu ana sapa ahli Mekkah iku yatufuna tawaf sapa ahli Mekkah bil baiti dalam Baitullah ba'da kulli arba'i rakaatin ing dalam sawise saben-saben petang rakaat marratan semisal. Di Mekkah itu zaman biyen Sayyidina Umar mari sak rakaat tawaf mubah. Di Mekkah sholat meneh. Orang kalau indah terpanggil jiwanya ahli ibadah mau tinggalkan ibadah tidak nambah ibadah itu gelisah mas. Kalau jiwa kita sudah bersih
Anda kelak nyampe ke situ kalau proses demi proses, tahapan demi tahapan Anda lalui, Anda ikuti, pastilah suatu saat sampean akan mampu menggapai ke situ. Cuman kita proses membina nafsu yang ada dalam hati kita itu di masa muda itu Mas butuh ekstra keras. Sebab manakala sampean waktu muda tidak mampu ekstra keras memberi arah terhadap nafsu, begini. Dalam ilmu filsafat, dalam hadis enten, kita lahir ke dunia ini Mbak dititipin dua elemen yang sangat penting oleh Allah. Satu akal, dua nafsu. Akal dan nafsu itu Allah titipkan dalam hati kita. Gak lanang, gak wedok, pasti dititipi loro. Nah, perjalanannya, prosesnya, akal wajib diisi oleh ilmu. Kenapa? Karena nafsu ini sudah ditakdir oleh Allah jahat. Gak ono ceritanya nafsu api itu awalnya bagaimana? Allah sudah menitipkan nafsu ini yang sifatnya, karakternya jahat. Sedangkan Allah ciptakan akal yang karakter akal ini adalah benar. Mereka sak bejat-bejat wong gak pingin anak dadi wong bejat, menunjukkan akalnya ya sih bener. Ono amale kira-kira nak dari gede terus nona profesi ayah. Ono ae kalau ono ibu naudzubillah ono akal pole ibu naudzubillah ada kata suka gendaan ono nek diwo ono ae Bu. Ya Nduk, profesi ibu terus nona. Gak ada. Itu menunjukkan akalnya masih sehat. Tapi dalam perjalanannya Mbak Mas, dalam perjalanannya akal ini akan selalu kalah dengan nafsu manakala akal tidak diisi oleh ilmu. Sudah yakin wis pasti kalah. Maka dari itu untuk akal ini bisa mampu melawan jahatnya nafsu, karena Allah sudah mentakdir nafsu itu jahat, butuh ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, ngaji. Gak mungkin uang dua ilmu lek gak lengan ngaji. Kesimpulannya lek gak ngaji kok bener nih bukan salah. Gak ngaji kok bener. Bisa jadi bener hanya manipulatif Mas, gak tulus. Karena untuk jadi orang bener ini butuh ilmu. Untuk mendapatkan ilmu butuh ngaji. Nah, di saat ngaji Anda paham, oh ternyata salah itu mengakibatkan begini, maksiat itu mengakibatkan begini, kalau benar begini. Ini bertarung antara kebenaran dan ketidakbenaran yang bergejolak dalam hati kita. Gendaan naudzubillah itu dosa. Agar tidak dosa, bagaimana menjalin hubungan benar nunggu syar'i. Ya kita belajar semaksimal mungkin untuk meminimalisir. Jangan sampai kita pacaran itu mabuk kepai dan diperbudak oleh cinta. Kita kan punya pedoman kalau sudah diperbudak oleh cinta, kata Rasulullah, hilang separuh akal kita. Semua api wis kudungan itu. Ojo dapat kelas kudungan sing pakai cadar sekalipun. Manakala wis gelem dimbek-embek, lu terus kudung sak cadar ini ngoten. Hilang sudah semua imannya. Makanya tidak berdaya kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ingat, waduh, kalau diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh cinta, akan hancur akal kita, akan hilang kesadaran kita. Kita jaga jarak, Mas. Kalau Anda mencintai, Mas, ayolah kita rawat, kita bina dengan baik, Mas, supaya kita
akhirnya bisa duduk di pelaminan bersama-sama menjadi suami istri yang sah. Amin ya rabbal alamin. Bagus Pak, nggak salah itu. Saling kontrol. Laki-laki tatkala nggak bisa menguasai yang perempuan, kontrol, mas kita masih belum halal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yo ojo sok suci. Terus ke mas, yo coba namanya itu yo sok suci, gitu kan? Namanya remaja, namanya kita baru membina cinta, yang pasti awal itu nafsu yang bekerja, yang mengawali proses itu ilmu gitu loh Mbak, sampai tarakat, sampai memohon kepada Allah, serta juga santri belajar sama-sama tidak dipermudah oleh cinta sehingga mabuk kepayang, tak ngerti halal haram, naudzubillah min dzalik. Itu terus tatkala akal sampai diisi oleh ilmu punya kemampuan menekan nafsu, itu orang yang hebat. Tatkala ilmunya bekerja, nafsunya mulai kedodoran dengan ilmu jenengan, nafsu nanti akhirnya menyadari itu ya. Ternyata ada nuruti nafsu kamu benar deh. Iya yang benar kamu, yang maafkan aku yang kan timbul saling introspeksi diri. Aku hilang kemarin, aku salah kemarin, mohon maaf. Aku juga aku bukan sok suci, tapi aku ingin keubah cinta kita itu berakhir dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik apa enggak? Asik. Wah, rusak tuh kalau pentol kilo kayu menyerahkan segala-galanya, ditinggal nangis, salah sof oleh mono, yo salah dewi, akalnya nggak kontrol, akalnya kalah dengan nafsu, penyesalan lah pada akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Itu loh kesimpulannya. Mudah-mudahan kajian kita itu membuat akal kita cerdas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan akal kita itu mampu menjawab dari perbedaan yang ada di dalam diri kita sendiri, perbedaan dengan organisasi lain, karena argumentasinya sudah jelas, kalau lintas madhab sudah jelas, antar golongan sudah jelas, tinggal perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan oleh Allah mengendalikannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Ma'budu wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa dhabil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.